WILCOMEBACK, welcome back ya bro! Kembali lagi di channel kesayangan kita yaitu Tekle69, yang pastinya akan membahas banyak film-film dewasa. Hehehe. Tapi sebelum lanjut pastiin dulu kalian udah subscribe. Dan nggak ada anak di bawah usia 18 tahun. Oke? Langsung aja ke videonya. Oke, kali ini gue nggak akan bahas alur cerita film mantap-mantap, tapi gue mau rekomendasiin beberapa film yang menurut gue itu bagus. Tenang aja, gue juga bakal kasih kode nuklir di setiap film yang gue rekomendasiin buat kalian. Dan tentunya film-film ini bukan sekedar buat cuci mata aja. Tapi juga punya alur cerita yang unik, acting yang solid, dan tentunya aktris yang aduhai. Hehe, oke langsung aja kita bahas. Untuk film pertama ini dibintangi oleh Miu Shiramin, kodenya adalah ADN 663. Film ini rilis pada tanggal 31 Januari 2025. Film ini menceritakan seorang wanita yang sedang frustasi karena hubungannya dengan sang suami yang tidak harmonis. Tapi beruntungnya ia, ada seorang tetangga yang baik hati, sang tetangga ini begitu perhatian, bahkan apa yang mungkin tak ia dapatkan dari suaminya, bisa ia dapatkan dari tetangganya. Benar-benar tetangga idaman ya? Kira-kira siapa ya yang mau jadi tetangganya Miu? Tulis di komentar ya, hehe. Untuk film kedua kodenya adalah Sone 639. Film ini rilis pada tanggal 21 Februari 2025. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda diperankan oleh Kaede Fua yang harus merawat ayah mertua, Toshiki Sayama, yang mulai mengalami demensia. Awalnya, dia hanya ingin berbuat baik dan menjaga pria tua itu seperti keluarga sendiri. Namun lama-kelamaan, sang ayah mertua mulai menunjukkan perilaku yang aneh dan cenderung melewati batas. Dengan dalih kebingungan akibat demensia, dia sering bergaul seolah-olah Misa adalah istrinya sendiri. Situasi ini menciptakan ketegangan antara mereka, di mana sang wanita harus menghadapi dilema besar antara menghormati keluarga atau menarik batas yang jelas dalam hubungan mereka. Gimana? Menurut kalian cocok buat ditonton? Ketiga kodenya adalah DASS585. Film ini rilis pada tanggal 7 Februari 2025. Film ini mengangkat kisah seorang istri, Alice Nanais, yang awalnya hidup bahagia dengan suaminya. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang terlihat harmonis, ada ketegangan emosional yang mulai muncul. Seiring waktu, sang istri merasa ada sesuatu yang kurang dalam pernikahannya, hingga akhirnya dia mulai terlibat dalam hubungan terlarang dengan pria lain. Setiap kali dia menghadapi godaan dari pria-pria yang mendekatinya, dia berusaha menolak, tapi pada akhirnya selalu terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Dilema moral dan rasa bersalah terus menghantuinya, sementara suaminya tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, apakah jalan yang dipilih sang istri adalah jalan yang terbaik? Masih dibintangi aktris yang sama, film ini kodenya adalah DAS 444. Rilis pada tanggal 9 Agustus 2024. Film ini mengangkat kisah seorang wanita muda, Alice Nanase, yang bekerja paruh waktu di sebuah tempat bersama seorang senior yang sudah lama dekat dengannya. Suatu malam, setelah acara minum bersama, situasi menjadi semakin intens ketika mereka mulai berbagi perasaan yang selama ini terpendam. Dalam keadaan mabuk dan terbawa suasana, keduanya akhirnya melewati batas yang seharusnya tidak mereka langgar. Sang wanita awalnya merasa bersalah, tapi seniornya terus meyakinkan bahwa semua ini hanya mimpi, seolah-olah ingin menghapus rasa bersalah yang mereka rasakan. Malam itu menjadi pertemuan terakhir mereka, penuh dengan luapan emosi, gairah, dan penyesalan. Keesokan harinya, realitas mulai menghantui mereka berdua. Apakah ini benar-benar hanya mimpi atau keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya? Lanjut ke nomor 5 kodenya, yaitu Jur 271. Rilis pada tanggal 21 Maret 2025. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang tinggal bersama ayahnya dan ibu tiri yang masih muda dan menawan, Mina Kitano. Awalnya, hubungan mereka biasa saja,
seperti keluarga pada umumnya. Namun, segalanya berubah ketika suatu hari ayahnya pergi meninggalkan rumah, dan tanpa sengaja, pemuda itu melihat sisi lain dari ibu tirinya yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sang ibu tiri yang ceroboh dan tampak terlalu santai di rumah, mulai membuat si pemuda kehilangan kendali. Ketika dia akhirnya melewati batas dan mencoba sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, justru ibu tirinya yang mengambil alih situasi. Dengan cerdik, dia memanfaatkan kelemahan si pemuda dan membuatnya terjebak dalam hubungan rahasia yang semakin dalam. Absen, siapa aja yang mau jadi anak angkat Bumina? Hehe. Nomor 6, film ini kodenya adalah MXGS 1372. Rilis pada tanggal 16 Maret 2025. Film ini mengisahkan seorang istri setia, Komatsu Apricot, yang menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis bersama suaminya. Namun, kesehariannya mulai berubah ketika seorang bawahan dari suaminya mulai mendekatinya dengan niat tersembunyi. Awalnya, sang istri berusaha menjaga jarak, namun pria itu semakin berani, menggunakan berbagai cara untuk menggoda dan meruntuhkan perlindungannya. Suatu hari, ketika suami sedang sibuk bekerja dan rumah mereka kosong, situasi menjadi semakin sulit dikendalikan. Dalam momen penuh tekanan dan emosi yang campur aduk, batas kesetiaan mulai terkikis. Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Nomor 7 kodenya EBWH203. Film ini rilis pada tanggal 14 Maret 2025. Ceritanya, Rui Miyamoto berperan sebagai seorang istri yang awalnya hidup dengan tenang, sebagai seorang terapis pijat profesional. Namun, di balik kepribadiannya yang lembut dan sikapnya yang sopan, dia menyimpan masa lalu yang diam-diam masih menghantuinya. Hubungan dengan mantan kekasih yang pernah berubah secara emosional dan fisik. Setiap harinya, dia berusaha menjalani hidup normal, melayani pelanggan dengan profesionalisme. Tapi ketika seorang klien dengan pesona yang mengingatkannya pada masa lalunya datang, dorongan batin yang selama ini ia tekan mulai bangkit kembali. Godaan itu semakin sulit dilawan, dan tanpa disadari, ia kembali terjerumus dalam lingkaran yang dulu pernah ia tinggalkan. Yang tahu tempat pijatnya komen di bawah ya? Hahaha. Lanjut nomor 8 kodenya adalah MADM 197. Rilis pada tanggal 8 Maret 2025. Ruu Tokutaka memerankan seorang istri yang hidup dalam pernikahan yang terlihat biasa saja. Namun, semuanya berubah setelah satu malam yang mengubah segalanya. Malam di mana dia terjerumus dalam godaan dengan tetangganya sendiri. Awalnya, itu hanya kesalahan sesaat, tapi semakin dia mencoba melupakannya, semakin besar keinginannya untuk tumbuh. Setiap hari, melihat sosok tetangganya dari jendela atau bertemu di lorong apartemen, hanya membuatnya semakin sulit menahan diri. Hingga akhirnya, batasan moral yang seharusnya ada pun menghilang. Kayaknya ini menarik misal dibuat alur cerita ya. Gimana menurut kalian? Lanjut ke nomor 9 kodenya adalah HOKS 191. Rilis pada tanggal 8 Maret 2025. Sachika Akimoto berperan sebagai seorang istri muda yang ditetapkan berperan sebagai seorang istri muda yang setia dan patuh pada suaminya. Hubungan mereka terlihat harmonis. Hingga suatu hari sang suami mengungkapkan keinginan yang tidak biasa. Sebuah fantasi terlarang yang menguji batas kesetiaan dan perasaan istri. Tak disangka, skenario itu mempertemukan sang istri dengan cinta pertamanya di masa lalu. Awalnya, semuanya terasa canggung, tapi perlahan, kenangan lama mulai muncul kembali. Dilema besar pun terjadi. Apakah ini hanya permainan semata atau justru membuka kembali pintu yang seharusnya sudah tertutup? Untuk yang terakhir film ini, kodenya adalah IPZZ503. Film ini rilis pada tanggal 7 Maret 2025. Di sini menceritakan tentang seorang wanita, Sumugi Akari, yang kini sudah menikah, dan dia kembali ke kampung halaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di sana, dia bertemu kembali dengan sepupu kecilnya yang dulu hanya anak polos,
tapi kini telah tumbuh menjadi pria dewasa. Awalnya, pertemuan itu penuh canda tawa dan obrolan ringan tentang masa lalu. Namun, dalam kehangatan musim panas yang membuat tubuh mereka basah oleh keringat, ada sesuatu yang mulai berubah. Tatapan yang lebih dalam, suasana yang semakin indah, dan batasan yang semakin kabur. Di tengah malam yang sunyi, ketika rasa ingin tahu berubah menjadi dorongan yang tak terbendung, apakah mereka bisa tetap menjaga hubungan keluarga mereka tetap utuh? Nah, itu dia rekomendasi film kali ini. Kalau ada judul lain yang mau gue bahas, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Gue Tekle pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya.